Pernahkah Anda bertanya, dari mana sebenarnya Anda datang dan kemana hidup ini sedang membawa Anda? Bukan sekadar lahir dari rahim ibu dan akan berakhir di liang lahat, tetapi asal mula kesadaran Anda dan tujuan terdalam dari keberadaan ini. Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, pertanyaan ini tidak dijawab dengan teori, melainkan dengan sebuah laku batin yang dirangkum dalam satu kalimat sakral, Sangkan Paraning Dumadi. Kalimat ini bukan sekadar petuah leluhur atau hiasan filosofi budaya. Ia adalah peta kesadaran. Sebuah penunjuk jalan yang dulu hanya dibisikkan dari guru ke murid, dari pertapa ke pencari sejati. Namun seiring waktu, maknanya mengabur. Ia diucapkan, tetapi tidak lagi dihayati. Dipahami sebagai slogan, bukan sebagai pintu. Sangkan Paraning Dumadi berbicara tentang asal dan tujuan segala yang ada, tetapi lebih dalam dari itu, ia berbicara tentang Anda, tentang kesadaran yang saat ini mendengar suara ini, tentang rasa aku yang selama ini Anda anggap sebagai diri sendiri, dan tentang kenyataan yang lebih luas, lebih hening, namun justru lebih nyata daripada semua yang bisa dilihat oleh mata. Bayangkan, hidup seperti arus sungai. Banyak manusia sibuk berenang melawan arus, mengejar nama, peran, dan pengakuan, tanpa pernah bertanya dari mana sungai ini mengalir dan ke laut mana ia bermuara. Sangkan Paraning Dumadi mengajak kita berhenti sejenak, mengapung, lalu menyadari arus itu sendiri. Dalam video ini, kita tidak akan membahas Sangkan Paraning Dumadi sebagai teori filsafat belaka. Kita akan menyelaminya sebagai pengalaman batin. Kita akan membuka kembali makna aslinya dalam konteks spiritual Jawa kuno, menyingkap lapisan simboliknya, dan memahami mengapa ajaran ini dianggap sebagai inti dari seluruh laku kebatinan. Lebih dari itu, kita akan melihat bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara Anda memandang hidup, penderitaan, tujuan, bahkan kematian. Karena ketika seseorang benar-benar memahami Sangkan dan Paraning, ia tidak lagi berjalan dalam hidup dengan mata tertutup. Ia berjalan dengan kesadaran, dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Untuk memahami makna sejati Sangkan Paraning Dumadi, kita harus kembali ke masa ketika pengetahuan tidak ditulis untuk dipamerkan, melainkan disimpan dalam simbol, tembang, dan laku. Dalam tradisi Jawa kuno, kebenaran tertinggi tidak disampaikan secara langsung. Ia disamarkan, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk melindungi kedalamannya dari pikiran yang belum siap. Istilah Sangkan Paraning Dumadi muncul dari kosmologi Jawa yang dipengaruhi oleh lapisan Hindu-Buddha, kebijaksanaan Nusantara asli, dan pengalaman mistik para resi serta empu. Namun berbeda dengan filsafat rasional, kebijaksanaan Jawa tidak berangkat dari logika, melainkan dari kesadaran. Ia tidak bertanya apa itu realitas, tetapi siapa yang menyadari realitas. Sangkan berarti asal mula. Bukan sekadar asal biologis atau sejarah, tetapi asal dari segala keberadaan. Paraning berarti tujuan akhir, muara, atau tempat kembali. Dumadi berarti yang menjadi, yang terwujud, yang mengalami keberadaan. Jika dirangkai, Sangkan Paraning Dumadi bukan hanya membahas dari mana alam semesta berasal dan kemana ia kembali, tetapi dari mana kesadaran muncul dan kemana ia larut. Dalam teks-teks Jawa seperti Serat Wirid Hidayat Jati dan ajaran Sunan Kalijaga, konsep ini diperlakukan sebagai inti perjalanan spiritual. Seorang pencari tidak dianggap matang hanya karena rajin beribadah atau menguasai ilmu, tetapi ketika ia mulai mempertanyakan asal rasa aku dan tujuan dari pengalaman hidup itu sendiri. Berbeda dengan pendekatan barat yang memisahkan subjek dan objek, ajaran Jawa melihat keduanya sebagai satu tarikan napas. Alam semesta, manusia, dan yang maha ada bukan entitas terpisah, melainkan ekspresi dari satu sumber yang sama. Karena itu, memahami Sangkan Paraning Dumadi berarti memahami hubungan antara diri kecil yang merasa terpisah dengan diri sejati yang tidak pernah terpisah. Para leluhur Jawa menyadari bahwa tanpa pemahaman ini,
manusia akan terjebak dalam lapisan luar kehidupan. Ia akan sibuk memperbaiki dunia luar tanpa pernah menyentuh sumber kegelisahan di dalam. Maka, Sangkan Paraning Dumadi dijadikan fondasi laku kebatinan, bukan sebagai hafalan, tetapi sebagai kontemplasi hidup. Inilah sebabnya, ajaran ini tidak diajarkan secara terbuka. Ia menuntut kesiapan batin, karena ketika seseorang mulai benar-benar mempertanyakan asal dan tujuan dirinya, struktur identitas lama akan runtuh. Dan dalam tradisi Jawa, keruntuhan ego ini disebut sebagai kematian kecil, mati sajroning urip. Dari konteks inilah, kita mulai melihat bahwa Sangkan Paraning Dumadi bukan konsep budaya semata. Ia adalah peta kesadaran universal yang dibungkus dalam bahasa Jawa. Dan untuk membukanya, kita harus melangkah lebih dalam ke inti maknanya. Untuk memasuki inti Sangkan Paraning Dumadi, kita harus melepaskan kebiasaan memahami dengan pikiran semata. Ajaran ini tidak bisa ditangkap hanya dengan logika, karena yang sedang dibicarakan bukan objek di luar sana, melainkan kesadaran yang sedang mendengar penjelasan ini. Maka pendekatannya bukan analisis, melainkan pengenalan. Sangkan, asal mula, dalam kebijaksanaan Jawa, tidak pernah menunjuk pada suatu titik waktu. Ia bukan peristiwa di masa lalu. Sangkan adalah keadaan kesadaran sebelum ia mengenakan bentuk, sebelum ada nama, peran, ingatan, dan cerita tentang diri. Ia adalah sunyi yang sadar, kosong namun hidup, hening namun mengetahui. Dalam istilah Jawa, sering disebut sebagai suwung, tetapi suwung bukan berarti ketiadaan. Ia adalah ruang murni tempat segala sesuatu bisa muncul. Bayangkan layar putih di bioskop. Semua adegan, konflik dan emosi muncul di atasnya. Namun, layar itu sendiri tidak pernah terbakar oleh api dalam film, tidak pernah basah oleh hujan dalam cerita. Sangkan adalah layar itu. Ia tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi, tetapi tanpanya tidak ada pengalaman yang bisa muncul. Masalahnya, manusia lupa pada layar dan terhipnotis oleh film. Kita mengira diri kita adalah tokoh dalam cerita. Kita berkata, aku adalah pikiran ini, perasaan ini, tubuh ini, sejarah ini. Padahal semua itu hanyalah gambar yang lewat. Dalam pandangan Jawa, inilah awal keterpisahan semu. Bukan karena kita benar-benar terpisah, tetapi karena kita lupa pada asal kita. Paraning, tujuan, sering disalahpahami sebagai sesuatu yang harus dicapai di masa depan. Seolah-olah suatu hari nanti, setelah cukup suci, cukup pintar, atau cukup menderita, kita akan tiba di tujuan akhir. Padahal, Paraning bukan tempat baru. Ia adalah pengenalan kembali terhadap Sangkan. Tujuan bukanlah pergi ke tempat lain, melainkan berhenti mengembara secara batin. Dalam laku Jawa, perjalanan spiritual digambarkan seperti embun yang jatuh ke daun, lalu menguap kembali ke langit. Embun tidak pernah benar-benar terpisah dari langit. Ia hanya mengalami bentuk sementara. Begitu pula kesadaran manusia. Ia mengambil bentuk sebagai individu, mengalami hidup, lalu kembali larut ke asalnya. Dumadi, yang menjadi adalah proses ini sendiri. Kehidupan sehari-hari Anda, dengan segala suka dan duka, bukan gangguan dalam perjalanan spiritual. Ia adalah medan utama tempat pengenalan terjadi. Setiap emosi, konflik, dan keinginan adalah cermin yang menunjukkan sejauh mana kita masih melekat pada bentuk dan sejauh mana kita mulai mengenali asal. Pada tahap ini, Sangkan Paraning Dumadi mengajarkan satu hal mendasar. Anda bukan sedang mencari sesuatu yang hilang. Anda sedang mengingat sesuatu yang terlalu dekat untuk dilihat. Dan ingatan ini tidak terjadi melalui usaha keras, tetapi melalui keheningan dan kejujuran batin. Namun, pemahaman ini baru separuh jalan. Masih ada lapisan yang lebih halus, lebih menantang, dan sering disalahpahami. Dan di sanalah perjalanan menjadi semakin dalam. Ketika seseorang mulai memahami bahwa asal dan tujuan bukanlah dua titik yang terpisah, muncul pertanyaan yang lebih halus. Jika semuanya kembali ke asal, lalu siapa yang menjalani hidup ini?
siapa yang berkehendak, memilih, menderita, dan berharap. Disinilah banyak pencari terjebak dalam kebingungan, bahkan penyangkalan terhadap kehidupan duniawi. Ajaran Jawa tidak pernah mengajarkan pelarian dari kehidupan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan penyadaran di tengah kehidupan. Dalam kerangka Sangkan Paraning Dumadi, ego tidak dianggap musuh yang harus dimusnahkan, melainkan alat yang harus dikenali batasnya. Ego ibarat bayangan. Ia tidak memiliki substansi sendiri, tetapi muncul karena ada cahaya. Kesalahan umum adalah mencoba menghilangkan rasa aku secara paksa. Padahal yang diminta oleh laku Jawa adalah memahami dari mana rasa aku itu muncul. Ketika asalnya dikenali, rasa aku akan menemukan tempatnya yang wajar. Ia tetap berfungsi untuk hidup di dunia, tetapi tidak lagi mengklaim sebagai pusat segalanya. Dalam simbol Jawa, ini digambarkan sebagai manunggaling kaula lan Gusti. Banyak orang memahaminya sebagai penyatuan mistis yang spektakuler. Padahal, makna terdalamnya adalah runtuhnya batas palsu antara yang menyembah dan yang disembah. Bukan karena kaula berubah menjadi Gusti, tetapi karena kaula menyadari bahwa sejak awal ia tidak pernah terpisah. Paraning bukanlah lenyapnya dunia, melainkan berubahnya cara melihat dunia. Orang yang mulai menyentuh pemahaman ini tetap bekerja, berbicara, dan berinteraksi seperti biasa. Namun di dalam, ada jarak hening antara kesadaran dan isi kesadaran. Dari jarak inilah kebijaksanaan lahir. Lapisan yang lebih halus dari Sangkan Paraning Dumadi adalah kesadaran bahwa penderitaan tidak datang dari peristiwa, melainkan dari penolakan terhadap apa yang sedang dumadi. Ketika kehidupan diterima sebagai bagian dari proses kembali, perlawanan batin melemah. Bukan pasrah dalam arti menyerah, tetapi pasrah yang sadar. Dalam tradisi Jawa, tahap ini sering disebut sebagai nrimo ing pandum. Namun maknanya jauh lebih dalam daripada menerima nasib. Ia adalah penerimaan terhadap hukum keberadaan, bahwa segala sesuatu muncul, berubah, dan kembali. Ketika ini disadari, manusia berhenti menuntut kehidupan untuk sesuai dengan egonya. Namun, disinilah paradoksnya. Justru ketika tuntutan itu berhenti, kehidupan mengalir lebih selaras, tindakan menjadi lebih jernih, keputusan lebih tepat, dan relasi lebih tulus. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena pusat pengamatan berpindah. Sangkan Paraning Dumadi pada tahap ini bukan lagi konsep, ia menjadi cara berada. Setiap napas menjadi pengingat asal, setiap keheningan menjadi cermin tujuan, dan setiap pengalaman menjadi guru. Tetapi pemahaman tanpa laku akan kembali menjadi wacana. Maka, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana ajaran ini dijalani dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus meninggalkan dunia? Disitulah bagian terpenting dimulai. Memahami Sangkan Paraning Dumadi tidak menuntut Anda untuk mengasingkan diri ke gunung atau meninggalkan kehidupan sehari-hari. Justru ajaran ini diuji dan dihidupkan di tengah rutinitas yang paling biasa. Di pasar, di rumah, di tempat kerja, dan bahkan di dalam konflik batin Anda sendiri. Langkah pertama adalah membangun kesadaran asal dalam aktivitas sederhana. Dalam tradisi Jawa, ini disebut eling. Eling bukan mengingat dalam pikiran, tetapi kesadaran yang hadir. Saat Anda berjalan, sadari bahwa ada sesuatu yang mengetahui langkah itu. Saat emosi muncul, perhatikan bahwa ada ruang yang menyadari emosi tersebut. Ruang inilah pintu menuju Sangkan. Latihan yang paling sederhana adalah hening sejenak sebelum bereaksi. Ketika dorongan marah, takut, atau ingin membela diri muncul, jangan langsung diikuti. Berhenti, satu tarikan napas. Di sela napas itulah Anda akan mulai merasakan jarak antara kesadaran dan dorongan. Jarak kecil ini adalah awal kebebasan batin. Praktik kedua adalah menyelaraskan niat dengan paraning. Setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menjadi sarana kembali jika dilakukan dengan kesadaran. Makan, bekerja, berbicara, bahkan beristirahat dilakukan bukan untuk memuaskan ego semata, tetapi sebagai bagian dari proses hidup yang sadar.
Dalam bahasa Jawa, ini disebut laku. Hambatan terbesar dalam praktik ini adalah kebiasaan lama. Pikiran akan terus mengajak kembali ke identitas lama. Ia akan berkata bahwa kesadaran seperti ini tidak praktis atau terlalu sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah tanda kedalaman. Seperti air yang tenang, ia tidak bising, tetapi mampu menopang kehidupan. Saat kegagalan atau penderitaan muncul, jangan terburu-buru menafsirkannya sebagai kemunduran spiritual. Dalam kerangka Sangkan Paraning Dumadi, semua pengalaman adalah bagian dari penghalusan kesadaran. Yang penting bukan menghindari jatuh, tetapi menyadari jatuhnya. Latihan terakhir adalah kejujuran batin. Berani melihat diri tanpa topeng spiritual. Tidak berpura-pura tenang saat batin bergejolak. Tidak mengklaim paham saat sebenarnya masih mencari. Kejujuran inilah yang membuka pintu paling dalam, karena asal tidak bisa disentuh oleh kepura-puraan. Ketika praktik ini dijalani perlahan, Anda akan mulai merasakan perubahan yang halus namun mendasar. Hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dikendalikan, tetapi sebagai arus yang bisa diikuti dengan sadar. Dan di titik inilah Sangkan dan Paraning tidak lagi terasa jauh. Ia hadir di sini, sekarang. Pada akhirnya, Sangkan Paraning Dumadi bukanlah jawaban yang bisa Anda simpan di kepala, melainkan kesadaran yang perlahan tumbuh di dalam hidup Anda. Kita telah menelusuri bagaimana ajaran ini berbicara tentang asal dan tujuan, bukan sebagai dua titik yang berjauhan, tetapi sebagai satu kenyataan yang sama, disadari dari sudut yang berbeda. Asal bukan sesuatu yang telah berlalu, dan tujuan bukan sesuatu yang harus dikejar. Keduanya hadir dalam kesadaran yang sedang mengalami hidup ini. Kita melihat bagaimana leluhur Jawa merumuskan kebijaksanaan ini bukan untuk memisahkan manusia dari dunia, tetapi untuk mengembalikan manusia pada pusatnya. Bahwa hidup dengan segala kerumitannya bukanlah penghalang spiritual, melainkan jalan itu sendiri. Bahwa rasa aku tidak perlu dimusnahkan, cukup dikenali. Dan bahwa penderitaan berkurang bukan karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena kesadaran menjadi jernih. Jika ada satu inti yang bisa dibawa pulang dari pemahaman Sangkan Paraning Dumadi, itu adalah ini. Anda tidak sedang menuju pulang. Anda sedang berada di rumah, namun lupa. Seluruh laku, doa, dan pencarian hanyalah cara untuk mengingat kembali apa yang sudah ada sejak awal. Maka, setelah video ini berakhir, jangan buru-buru mencari pengalaman spiritual yang luar biasa. Mulailah dari yang paling dekat, dari napas yang sedang berlangsung, dari kesadaran yang mengetahui pikiran, dari keheningan kecil sebelum reaksi. Di sanalah ajaran ini hidup, bukan di kata-kata, tetapi di penghayatan. Jika Anda bersedia, jadikan hidup sebagai ruang kontemplasi, setiap peristiwa sebagai cermin, setiap keheningan sebagai pengingat asal dan tujuan, dan biarkan Sangkan Paraning Dumadi bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi cara berada. Karena ketika seseorang benar-benar menyadari dari mana ia berasal dan kemana ia kembali, hidup tidak lagi dijalani dengan ketakutan, ia dijalani dengan kesadaran. Dan kesadaran itu sendiri adalah jalan, sekaligus tujuan.